Halo, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini kita akan belajar studi kasus latihan ketiga, di mana pembahasannya masih terdapat if majemuk dan juga if tunggal. Sebelum lanjut ke studi kasus selanjutnya, di sini saya sudah memiliki tabel di mana ada laporan pembayaran uang kuliah yang terdiri dari beberapa kolom, yaitu ada kode, nama mahasiswa, fakultas, jurusan, biaya SPP, biaya per SKS, SKS, jumlah biaya SKS, diskon, dan total biaya kuliah. Di mana ada beberapa kolom yang sudah terisi, termasuk juga SKS. Dan kita akan mengisi beberapa kolom yang masih kosong. Di antaranya ada fakultas, di situ ada ketentuannya. Jika kode A1, maka ekonomi. Jika B2, maka fakultas hukum. Jika C3, maka fakultas fisip. Dan jika D4, maka fakultas kedokteran. Untuk jurusannya, jika A1 akuntansi, B2 pidana, C3 politik, D4 jurusan umum. Sedangkan untuk biaya SPP di ekonomi itu ada 1.200.000. Fakultas hukum ada 1.350.000, fakultas fisip ada 1 juta, sedangkan fakultas umum maka biayanya ada 2 juta. Untuk biaya SKS diisi dengan ketentuan sebagai berikut. Jika jurusan akuntansi, maka biaya SKS-nya adalah 50.000. Jika jurusan pidana, maka 65.000. Sedangkan jika politik, maka 45.000. Sedangkan jurusan umum, maka SKS-nya itu adalah bayarnya 100.000. Jumlah biaya SKS diisi dengan hasil pengkalian dari biaya per SKS dengan SKS. Diskon diisi dengan ketentuan. Jika SKS lebih besar dari 20%, maka akan mendapatkan diskon sebanyak 5% dari jumlah biaya SKS. Kurang dari itu, maka tidak akan mendapatkan diskon. Sedangkan total biaya kuliah diisi dengan ketentuan hasil penambahan biaya SPP dengan jumlah biaya SKS dikurangi diskon. Sebelumnya, kita sudah mengisi SKS dengan asumsi sendiri ya. Selanjutnya, kita akan mulai untuk mengisi kolom fakultas terlebih dahulu. Jika dilihat di sini, kita memiliki ketentuan A1 ekonomi, B2 hukum, C3 fisip, dan D4 kedokteran. Dari situ, kita sudah dapat menyimpulkan bahwa rumus yang kita gunakan adalah rumus if majemuk. Oke, jangan lupa kita menuliskan if terlebih dahulu. Kurung buka, kita pilih kodenya yang akan menentukan nilainya, yaitu berada di A5. Jika A5 sama dengan A1, maka dia adalah fakultas ekonomi. Perlu diperhatikan perbedaannya, karena di sini untuk syarat pertama atau syaratnya itu bernilai karakter, maka harus diikuti dengan tanda kutip 2. Berbeda ketika syaratnya itu adalah dalam berbentuk angka nilainya, maka dia tanpa diikuti tanda kutip 2. Tapi jika syaratnya itu adalah sebuah karakter, maka harus diikuti dengan tanda kutip 2. Syarat pertama dan nilainya sudah kita tulis. Selanjutnya, syarat kedua yaitu jika B2 maka fakultas hukum. Semua syarat sudah kita tulis.
Di sini ada 4 syarat, yaitu ada A1 dengan nilainya ekonomi, syarat kedua itu B2 dengan nilainya hukum, syarat ketiga itu adalah C3 dengan nilainya fisip, dan syarat keempat itu adalah D4 dengan nilainya kedokteran. Jangan lupa untuk menuliskan tanda kurung sesuai dengan jumlah dari buka kurungnya, yaitu ada 4. Ketika kita enter, maka isinya akan otomatis. Untuk menuliskan fakultas untuk di kolom selanjutnya, cukup kita tarik bagian ujungnya aja ya. Nah, maka isinya sudah otomatis, kita sudah mengetahuinya. Ini untuk rumusnya. Teman-teman bisa lihat kembali. Ini menggunakan rumus if majemuk, di mana ada beberapa syarat. Syarat pertama, syarat kedua, syarat ketiga, dan juga syarat keempat. Silahkan jika ingin mengetiknya. Oke, selanjutnya kita akan mengisi kolom jurusan. Untuk kolom jurusan, kita masih menggunakan if majemuk, di mana ketentuannya adalah jika A1 maka jurusan akuntansi, B2 pidana, C3 politik, D4 jurusan umum. Sama dengan yang tadi, bedanya di nilainya. Oke, kita tinggal menuliskannya seperti tadi saja. Oke, rumusnya sudah saya tulis. Sama seperti untuk menentukan fakultas, di sini kita menggunakan if majemuk, di mana jika A1 maka jurusan tersebut akuntansi, B2 pidana, C3 politik, dan juga D4 adalah kedokteran. Jangan lupa untuk diikuti dengan kurung tutup. Ketika di enter, maka hasilnya akan terisi sesuai dengan ketentuannya. Di sini kita tinggal tarik, selesai, dan ini untuk rumusnya. Silahkan teman-teman jika ingin diketik. Oke, selanjutnya kita akan mengisi kolom biaya SPP dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk ekonomi, biaya SPP-nya 1.200.000, hukum 1.350.000, fisip 1 juta, dan umum itu 2 juta. Oke, di sini kita tinggal klik sama dengan if kurung buka itu berdasarkan fakultas, jadi kita klik di fakultasnya saja. Selanjutnya sama dengan jika ekonomi, maka akan memiliki biaya SPP sebanyak 1.200.000. Jadi kita tidak harus menuliskan tanda kutip 2 di atasnya karena ini bernilai angka. Kita tinggal lanjut menuliskan syarat kedua, ketiga, dan keempat. Oke, rumus sudah saya tulis. Di sini ada syarat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Untuk fakultas umum di sini kita ganti menjadi fakultas kedokteran ya, karena kebetulan fakultas di sini kebetulan tadi tidak ada fakultas umum, makanya saya ganti menjadi fakultas kedokteran. Ketika kita enter,
Maka hasilnya sudah bisa kita lihat di sini untuk biaya SPP-nya. Di sini kita tarik sampai dengan yang ke bawah. Nah, di sini udah bisa kita lihat ya fakultasnya. Berdasarkan fakultas, untuk kedokteran itu sendiri 2 juta, FISIP 1 juta, ekonomi 1.200.000, hukum 1.350.000. Untuk rumusnya teman-teman silahkan bisa dilihat di sini berdasarkan syarat pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat. Silahkan ditulis dan dipraktekkan. Selanjutnya kita akan isi biaya SKS di mana ketentuannya adalah sebagai berikut. Jika jurusan akuntansi biaya per SKS-nya itu adalah 50.000, pidana itu 65.000, politik itu 45.000, dan umum ataupun fakultas kedokteran itu adalah 1 juta. Di sini sama seperti kita mengisi biaya SPP. Jadi masih menggunakan if majemuk. Bisa diikuti ya. Untuk biaya SKS sendiri ditentukan berdasarkan jurusan. Jadi kita tinggal klik if kurung buka D5 atau berdasarkan jurusan sama dengan akuntansi Oke, saya sudah menuliskan formulanya di sini. Perlu diingat ya teman-teman, untuk syarat dan juga nilai itu harus disesuaikan. Jika di sini syaratnya bertuliskan hurufnya dari besar ke kecil, itu berarti di sini juga harus sama, besar ke kecil. Tapi jika semuanya huruf besar, berarti di sininya pun harus huruf besar. Jadi, jangan sampai tidak sama karena itu akan menyebabkan error. Oke, setelah kita tulis semua syarat dan juga nilainya, kita bisa enter. Maka hasilnya akan keluar di sini. Untuk biaya per SKS-nya kita tarik saja. Nah, jadi hasilnya sudah keluar ya. Dan di sini silakan teman-teman bisa lihat rumusnya. Untuk selanjutnya kita akan mengisi kolom jumlah biaya SKS. Di sini kita akan isi dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu jumlah biaya SKS tinggal kita mengkalikan dari hasil biaya per SKS dengan SKS. Berarti kita tinggal ketikkan saja sama dengan kita klik biaya SKS dikali dengan SKS-nya. Lalu kita enter. Maka hasilnya sudah langsung terisi. Itu untuk jumlah biaya SKS. Silahkan rumusnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengisi kolom diskon dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu jika lebih besar dari 20 SKS maka akan mendapatkan diskon sebanyak 5%. Sini kita tinggal ketik sama dengan kita masih menggunakan rumus if berarti di sini berdasarkan SKS, kita klik berdasarkan SKS G5 lebih dari sama dengan 20, maka akan mendapatkan diskon sebanyak 5% dari jumlah biaya SKS. Dari itu ibaratkan kita dengan perkalian, di sini kita tinggal kalikan saja dengan jumlah biaya SKS. Selanjutnya, selain dari itu, kita langsung simpulkan saja, dia tidak akan mendapatkan diskon.
atau 0. Selanjutnya kita kurung tutup. Enter. Dan ini adalah diskonnya. Kita tarik sampai dengan ke bawah. Nah, ini sudah terlihat mana yang mendapatkan diskon dan mana yang tidak. Kita bisa lihat ya, di sini yang hanya 18 SKS dia tidak akan mendapatkan diskon. 16 SKS tidak akan mendapatkan diskon, tetapi yang di atas 20 akan mendapatkan diskon sebanyak 5% dari jumlah biaya SKS. Ini rumusnya, silahkan jika ingin diketik dan dipraktekkan. Jadi, saya ulangi, if SKS-nya itu ada di G5 lebih dari 20, maka atau di sini kita tulis dengan koma, akan mendapatkan diskon sebanyak 5% dikali jumlah biaya SKS atau dari jumlah biaya SKS. Selain dari itu atau koma, maka akan mendapatkan diskon sebanyak 0%. Selanjutnya kita enter. Oke, jika sudah, maka selanjutnya kita akan mengisi kolom total biaya kuliah dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu kita tinggal menambahkan biaya SPP dengan jumlah biaya SKS lalu dikurangi diskon. Jadi sama dengan biaya SPP kita tambah dengan jumlah biaya SKS. Selanjutnya kita kurangi dengan diskon. Enter, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Kita tinggal tarik dan selesai. Untuk latihan ketiga, jika ada yang ditanyakan, kita lanjut ke diskusi forum dan juga WA group ya. Saya tutup untuk latihan ketiga, lanjut ke studi kasus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.